Di sebuah akuarium yang tenang, hiduplah seekor ikan cupang bernama Kiko. Tidak seperti ikan cupang lainnya, Kiko punya hobi yang unik, menulis puisi di gelembung air. Lihat, Kiko membuat puisi lagi. Ikan satu seru dengan bersemangat. Wah, indah sekali. Bagaimana dia melakukannya? Ikan dua bertanya dengan kagum. Teman-teman Kiko sangat kagum dengan bakatnya. Menulis itu menyenangkan. Kalian juga bisa mencobanya, kata Kiko dengan ramah. Kiko menyemangati teman-temannya untuk ikut menulis puisi. Baiklah, aku akan mencoba. Ikan tiga berkata dengan gugup. Aku juga. Ikan empat menyahut dengan tekad. Tak lama kemudian, semua ikan di akuarium ikut menulis puisi di gelembung air. Kreativitas Kiko telah menginspirasi banyak hati. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor kura-kura bernama Tula. Kura-kura Tula selalu dipercaya menyimpan rahasia. Pada suatu hari, dua ekor kelinci, Rina dan Rini, sedang berdebat sengit. Aku yang paling cepat, Rina protes dengan nada argumentatif. Tidak, aku yang lebih cepat, Rini membantah dengan suara sama argumentatif. Aku sudah memenangkan banyak perlombaan, Rina membanggakan dirinya. Itu karena aku tidak ikut. Rini membela diri. Perdebatan mereka semakin memanas. Tula menghampiri mereka dengan tenang. Mengapa kalian berdebat seperti ini? Tula bertanya dengan suara tenang. Kami sedang bertengkar tentang siapa yang paling cepat, Rina menjawab dengan nada kesal. Itu bukanlah hal yang pantas untuk diperdebatkan. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing, kata Tula dengan bijaksana. Rina dan Rini saling berpandangan, merasa malu. Maafkan aku Rini, kata Rina dengan rasa. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor burung kolibri bernama Kiki. Karena ia cepat dan kecil, Kiki menjadi pengantar surat tercepat di seluruh hutan. Kiki sangat senang membawa kabar baik. Ia selalu bersemangat untuk mengantarkan surat-surat ke berbagai penjuru hutan. Terima kasih Kiki, kabar baik selalu membuat hari menjadi lebih indah. Beruang berkata dengan ramah. Kata beruang dengan senyum lebar setelah menerima surat dari Kiki. Sama-sama, Tuan Beruang. Senang bisa membantu. Kiki menjawab dengan ceria. Suatu hari, Kiki mengantarkan surat penting untuk Ratu Lebah. Surat itu berisi undangan untuk pertemuan seluruh hewan hutan. Terima kasih banyak, Kiki. Surat ini sangat penting, ujar Ratu Lebah dengan penuh syukur. Karena Kiki mengantarkan surat itu tepat waktu, seluruh hewan hutan bisa berkumpul dan membahas masalah penting bersama. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di tengah rawa yang tenang, hiduplah seekor bebek bernama Dodo. Dodo bukanlah bebek biasa. Ia selalu membawa ember kecil di paruhnya, siap membantu. Suatu hari, asap mulai mengepul. Api kecil berkobar di dekat sarang burung. Tanpa ragu, Dodo bergegas menuju api. Ia mencelupkan embernya ke dalam air rawa dan menyiramkan air ke kobaran api. Api mengecil dan akhirnya padam. Burung-burung kecil berterima kasih pada Dodo. Terima kasih Dodo, kau menyelamatkan sarang kami. Kata salah satu burung kecil dengan rasa syukur. Kau pahlawan kami, tambah burung kecil lain dengan penuh penghargaan. Dodo tersenyum. Ia senang bisa membantu. Sejak hari itu, Dodo dikenal sebagai bebek pemadam kebakaran. Pesan moral dari kisah ini adalah, bantuan kecil bisa menyelamatkan hari. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Sigung Sasa, seorang pria yang selalu dibilang bau oleh orang-orang di sekelilingnya. Selalu saja begini. Sigung Sasa berkata sedih. Namun, Sigung Sasa tidak menyerah. Ia memutuskan untuk mempelajari aroma, mencari tahu apa yang membuatnya berbeda. Ia belajar mencampur berbagai aroma bunga, menciptakan kombinasi yang unik dan memikat. Waktu berlalu dan Sigung Sasa membuka sebuah toko parfum kecil. Parfumnya sangat unik. Baunya tidak seperti parfum lain yang pernah saya coba, kata salah satu pelanggan dengan kagum. Saya suka sekali. Aroma ini membuat saya merasa lebih percaya diri, ucap pelanggan lainnya dengan bahagia. Orang-orang kini berbondong-bondong datang ke tokonya, memuji keahliannya dalam meramu aroma. Sigung Sasa mengubah kelemahannya menjadi kelebihan. Ia membuktikan bahwa apa yang kita anggap kekurangan bisa menjadi kekuatan jika kita mau berusaha. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah kebun yang tenang, hiduplah cacing Cilo, seekor cacing yang sangat suka memasak. Cilo terkenal dengan sup buatannya.
Ia selalu menggunakan akar dan jamur segar. Suatu hari, teman-teman Chilo datang untuk mencicipi supnya. Wah, sup ini baunya enak sekali, ujar teman satu dengan antusias. Aku sudah tidak sabar untuk mencobanya, kata teman dua dengan penuh antusiasme. Mereka semua sangat menikmati sup buatan Chilo. Rasanya sangat lezat dan menyehatkan, puji teman tiga dengan rasa puas. Chilo mengkoki terbaik, tambah teman empat dengan puas. Chilo tersenyum bahagia. Ia tahu bahwa kelezatan supnya berasal dari ketulusan hatinya. Pesan moral, kelezatan datang dari ketulusan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya. Di sebuah sabana yang luas, hiduplah seekor burung unta bernama Otto. Otto bukanlah burung unta biasa, dia adalah seorang pelukis. Yang unik, Otto melukis dengan kakinya. Goresannya kasar, tetapi penuh ekspresi. Wah, lukisan yang indah, Otto, kata zebra dengan ramah sambil mengagumi lukisan Otto. Goresanmu sangat unik, aku menyukainya, kata singa, sang raja hutan menyetujui. Semua hewan di sabana menyukai lukisan Otto. Mereka tidak peduli jika lukisannya tidak sempurna. Yang penting bagi mereka berasal dari hatinya. Seni tidak harus sempurna, yang penting dari hati. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya. Tikus dan kamera kecilnya. Tikus kecil bernama Timo suka memotret dengan kamera kecil dari mainan rusak. Ia memotret senyuman hewan lain. Suatu hari, karena fotonya, seekor burung kecil yang sedih jadi tersenyum. Pesan moral. Kebaikan kecil bisa membawa kebahagiaan besar. Aku tidak tahu foto-foto kecilku bisa membuat perbedaan sebesar ini. Dan ketika hari berlalu, Timo menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya tentang membuat orang lain tersenyum, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dalam dunia sekitarnya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya.